Shalom, Shalom. semua baik ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini untuk mengajari kita melihat bagaimana pola kerja Tuhan bagi umatnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mulai. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan
ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayannya itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kisah ini sangat menarik untuk direnungkan. Kisah ini sangat menolong kita belajar memahami cara kerja Tuhan. Kita tidak bisa menebak-nebak kerja Tuhan, tapi tentu kita dapat belajar memahami dari peristiwa Alkitab. Tema khotbah saya pagi ini adalah belajar memahami pekerjaan Allah. Saya akan mengajak kita merenungkan satu persatu. Di tahun 874 sampai 853 sebelum Masehi, pada pemerintahan Raja Ahab di Israel. Israel berdosa kepada Tuhan. Dan dosa itu membangkitkan murka Tuhan. Maka Tuhan menurut nabinya Elia menemui Raja Ahab untuk memberitahukan bahwa Israel tidak akan mengalami turun hujan selama 3,5 tahun, kecuali Elia berdoa meminta hujan turun di Israel. Sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakannya kepada Elia untuk disampaikan kepada Raja Ahab, Raja Israel. Betul, 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Dan itu mengakibatkan kelaparan. Itu mengakibatkan tidak ada panen, tidak ada tuaian yang harus dimakan. Israel kelaparan. Tetapi ada satu hamba Tuhan hidup di sana yang hidupnya benar, namanya Elia. Sekalipun beliau hanya sendiri, Tuhan harus memelihara orang benar. Katakan amin. Sekalipun sendiri, Tuhan harus wajib sesuai dengan firman-Nya. Tuhan harus memelihara orang benar. Maka bersyukur jadi orang benar. Tuhan tidak bisa membatalkan janjinya. Tuhan tidak bisa mengabaikan firman-Nya sekalipun hanya berurusan dengan satu orang. Maka izinkan saya sampaikan beberapa pelajaran rohani dari kisah Raja Ahab dengan Nabi Elia ini. Yang pertama, lihat. Pada waktu terjadi kelaparan itu, Tuhan harus memelihara Elia. Nah, kita membaca solusi yang dipilih Tuhan memelihara Elia adalah sungai Kerit, sungai kecil
yang disokong oleh burung-burung gagak. Saya sulit memahami apakah Tuhan rapat dulu dengan beberapa ekor burung gagak. Dan mereka, kata Tuhan, diperintahkan untuk memelihara Elia dengan mengirim daging kepada Elia di sungai Kerit. Semakin lama saya membacanya, semakin saya bertanya, bagaimana Tuhan mengkoordinir itu burung-burung gagak. Siapa yang datang pagi, siapa yang datang siang, siapa yang datang sore. Saya tidak bisa mengerti. Yang saya akhirnya paham adalah bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Burung gagak dijadwal. Bagaimana Tuhan memilih burung gagak bergantian sesuai dengan jam makan. Kalau air sudah berasal dari sungai di depannya Elia, tapi burung gagaknya harus datang secara bergantian. Mari kita pikirkan ini secara ilahi. Betapa ajaib Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia bisa pakai segala sesuatu menolong umatnya. Sungai Kerit kering karena hujan sedikit lama tidak turun 3,5 tahun. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Elia berpindah tempat dari sungai Kerit ke Sarpat, ke seorang janda miskin yang hanya punya segenggam tepung. Tadi kita baca di ayat 12, janda itu bersaksi, kalau tepung ini sudah dimasak, kemudian mereka makan dengan anaknya, setelahnya harapan hidup sudah tidak ada. Mereka akan segera mati. Itu artinya apa? Tepung itu sangat sedikit. Tidak cukup untuk menyambung hidup hanya 2 kali makan. Saudara-saudara, kebenaran ini menyeratkan kepada saya. Pikiran kita, jalan kita tidak seperti jalan Tuhan atau jalannya Tuhan. Cara berpikir Tuhan, cara kerja Tuhan tidak seperti pikiran manusia. Pilihan solusi untuk memelihara Elia dengan sungai Kerit, dengan burung gagak, dengan seorang janda, memberi kita penjelasan jalan pikiran Tuhan tidak selalu dapat dipahami. Kalau ini terjadi di kota kita dan sayalah nabinya, saya tidak akan suruh Elia ke janda. Saya akan memilih orang yang paling kaya di kota ini. Saya tidak akan suruh dia ke Bengawan Solo untuk minum airnya atau sungai mana di kota ini. Tapi saya akan cari seorang pengusaha yang memiliki tabungan cukup untuk
memelihara Elia. Maka jangan heran kalau seringkali kita tidak bisa memahami, menduga cara Tuhan menolong. Jangan kaget, jangan marah, jangan bosan. Memang jalan Tuhan tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Saya berharap jemaat Tuhan bisa menangkap pikiran ini. Elia perlu dipelihara, tapi cara Tuhan menyuruh dia tinggal bersembunyi di sungai Kerit supaya dia bisa minum airnya dan menunggu kiriman daging dari burung gagak. Sungai Kerit selesai, tidak bisa tolong karena airnya sudah kering. Disuruhlah dia ke seorang janda miskin, bukan janda muda kaya. Inilah jalan kerja Tuhan. Tak terduga, tak terselami jalan-jalan Tuhan. Mari baca Roma 11:33. Di sana dituliskan Paulus, oh alangkah dalamnya kekayaannya, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Katakan amin. Mengapa kita seringkali tidak ketemu dengan pikiran Tuhan? Kenapa kita seringkali tidak ketemu dengan pikiran Tuhan? Jalannya tak terselami, keputusannya tak terduga. Ini dibuktikan peristiwa Elia. Kita berharap seringkali inilah solusinya, tapi Tuhan tidak selalu seperti kita memikirkannya. Di kitab Ayub, sahabat Ayub yang bernama Elifas berkata begini kepada Ayub. Ia melakukan perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Itulah Tuhan. Tuhan yang tak terduga. Memang beliau tidak bisa diduga. Karena hikmatnya melebihi seluruh hikmat alam semesta. Kebesarannya. Dia bisa lakukan apa saja. Bukan seperti kita yang suka menduga-duga sebatas sekecil pikiran kita berpikir. Maka jangan mudah putus asa kalau kita tidak melihat pekerjaan Tuhan seperti yang kita duga. Maka jangan mudah merasa bosan di dalam pola anugerah Tuhan itu. Maunya kita begini, maunya kita sekarang, maunya kita bentuknya begini. Tapi Tuhan bilang tidak. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Poin yang pertama yang kita perlu belajar adalah pikiran dan jalan Tuhan itu tidak terselami. Pikiran jalan Tuhan itu tiada terduga. Karena beliau
terlalu besar. Beliau terlalu maha kuasa. Dan tidak ada satu pikiran manusia pun yang dapat memahaminya. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, Sarpat adalah sebuah desa di Sidon, di negara Lebanon. Peristiwa kelaparan di Israel. Jarak Sarpat atau jarak Sungai Kerit ke Sarpat itu 100 mil. Kalau dikilometerkan 150 kilometer. Itu sebuah desa kecil di Sidon. Sidon itu kota yang berpenduduk sekitar 200.000 orang. Itu berarti sekitar 3 atau 4 kali lebih besar dari kota Solo. Di pinggir kota Sidon yang berada di negara Lebanon ada satu desa namanya Sarpat. Mari kita berpikir bersama. Sungai Kerit di Israel, desa Sarpat di Sidon, berjarak 150 kilometer. Pertanyaannya adalah, apa iya sudah tidak ada sama sekali orang yang lebih dekat dari Sungai Kerit yang bisa tolong Elia? Kenapa mesti harus ke Sarpat yang berjarak 150 kilometer itu? Saya menangkap remanya adalah pekerjaan Tuhan selalu disertai proses. Kalau di Sungai Kerit, burung gagak bisa kirim daging. Kenapa Tuhan tidak memakai metode lain, mengirim makanan, mengirim air, supaya Elia tidak perlu berjalan kaki selama jarak 150 kilo. Ini 1,5 kali dari kota Semarang, dari kota Solo. Tuhan mau lihat. Ini tafsiran saya. Bagaimana ketaatan Elia. Bagaimana percayanya Elia terhadap apa yang Tuhan katakan. Pekerjaan Tuhan, dengar, selalu disertai proses. Dan anak-anak Tuhan suka gagal di situ. Tidak siap prosesnya, tapi hanya berharap berkatnya segera ditemukan. Mayoritas, bukan hanya kita, umat Tuhan di sepanjang sejarah Alkitab, dari segala bangsa, bahasa, lintas suku, gagalnya di situ. Tidak siap proses, tidak siap, tapi siap berkat saja. Maka pada waktu mereka dimintakan taat, dimintakan percaya, diminta bertahan sedikit, mereka gagal. 150 kilo berjalan di atas padang gurun. Itu bukan perkara mudah. Tapi Elia yang tahu siapa Allahnya, dia taat saja. Dia percaya saja. Jemaat Bukit Sion yang saya cinta, taat saja kepada Tuhan.
Percaya saja, bertahan saja. Tuhanmu, Tuhanku tidak akan pernah keliru dalam firman-Nya. Tuhan tidak akan keliru menentukan jadwalnya. Masa Tuhan tidak tahu soal waktu? Kita suka ingin mempercepat waktunya Tuhan seperti waktu kita. Maka kita menjadi tidak sabar. Saya lama merenungkan ini. Makin saya baca, saya makin bertanya, Tuhan, kenapa mesti harus ke Sarpat, seorang janda miskin? Tapi pekerjaan Tuhan selalu bermuara kepada satu titik, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan yang diandalkan. Saya sudah baca Alkitab, ujung dari setiap cerita Tuhan dan pekerjaannya hanya satu, supaya mereka tahu bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar. Janda Sarpat akhirnya tahu bahwa ada Tuhan, sumber pertolongan melalui peristiwa itu. Jadi bukan sekedar Elia cukup makan, ada kebenaran di akhir semua cerita, supaya Tuhan diakui, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya kita sadar hanya oleh anugerah Tuhan. Kita suka ngomong semua anugerah Tuhan, tapi kita tidak pernah sadar di balik anugerah itu selalu ada kebenaran yang menuntun kita. Tuhan harus dimuliakan. Tuhan harus dimuliakan. Kalau Tuhan minta kita berkorban, itu hanya maksudnya supaya kita tahu memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan. Kalau Tuhan ajari kita melayani Dia, supaya Dia dipermuliakan. Fokus dari semua pekerjaan Tuhan bukan sekedar kita ini diberkati, tapi Tuhan harus dimuliakan. Mujizat terjadi, Tuhan harus dimuliakan. Doa dijawab, Tuhan harus dimuliakan. Kita sehat, Tuhan harus dimuliakan. Saya sudah baca puluhan kali Alkitab dan saya sudah khotbahkan di sini. Semua pekerjaan Allah dimaksudkan untuk satu maksud, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan Allah yang benar, yang maha kuasa, juru selamat dunia. Maka jangan tanya, kenapa mesti begini? Kalau itu semua disuruh kita lakukan supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 saya baca untuk memperjelas pemahaman kita. Dikatakan begini di dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, lihat, merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, dan mencobai engkau
untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lihat, 40 tahun lamanya di padang gurun. Bukan Tuhan tidak tahu pakaian mereka sampai buruk. Kaki mereka perlu ditolong supaya tidak bengkak. Tapi Tuhan mengajari mereka supaya mereka tahu ada Tuhan yang harus ditaati, yang harus dihormati. Kegagalan kita tidak cepat sadar menghormati Tuhan, menaati Tuhan, maka proses berkepanjangan. Kalau Israel cepat bertobat, tidak perlu 40 tahun. Jarak Mesir ke Israel hanya perjalanan 10 hari. Waktu anak-anak Yakub pergi membeli makanan ke Mesir. Saya ingatkan kita semua pagi ini, pekerjaan Tuhan selalu disertai proses. Ikutlah prosesnya, cepatlah sadar kalau Tuhan sedang melatih, mengajar, membimbing, mengarahkan kita kepada kebenarannya. Kalau Tuhan mengajari kita, jangan lama-lama, segeralah sadar. Bahasa kita di Solo, segeralah ngeh, pahami maksud Tuhan, ke arah mana Dia sedang memimpin kita. Kalau kita terlambat menangkap proses itu, kita akan berlama-lama di sana. Tapi kalau cepat kita menangkapnya, pasti segera kita tiba di tujuan kemuliaan Allah. Saya sampaikan poin yang ketiga, untuk dipelihara di peristiwa kelaparan itu. Hanya Elia seorang diri, karena tidak ada lagi yang benar kecuali beliau seorang diri. Pelajaran ini mengajari saya hikmat. Seorang diri saja orang benar selalu mahal di mata Tuhan. Seorang diri gak perlu banyak-banyak. Seorang diri saja mahal. Sebenarnya Tuhan bisa bilang, Allah cuman Elia, cuman sendiri saja. Udahlah, dia cari makan sendiri. Tapi tidak bagi Tuhan. Maka saya mau katakan, kau berharga di mata Tuhan. Jangan engkau anggap dirimu seperti pikiranmu. Banyak anak Tuhan tidak merasa dirinya berharga. Di mata Tuhan, seorang saja sangat berharga. Dia bisa pakai sungai, dia bisa pakai burung, dia bisa pakai apa saja menolong. Sekalipun seorang diri saja. Seberapa mahal dirimu
bagimu sendiri. Bagi Tuhan sangat mahal. Maka para hamba-hamba Tuhan berkata, sekalipun seorang saja manusia jatuh ke dalam dosa di dunia, Tuhan tetap turun menyelamatkannya. Ingat peristiwa air bah, hanya 8 orang. Nuh, seluruh bumi dihukum. Hanya 8 orang diselamatkan. Saya mau menegaskan, bagi Tuhan kita ini sangat berharga. Ingat peristiwa Sodom dan Gomora? Abraham coba berdiskusi dengan Tuhan. Waktu Tuhan memastikan Sodom Gomora harus dibinasakan, Abraham mengajukan pertanyaan, Tuhan, kalau ada 50, apakah engkau akan membinasakannya? Tuhan bilang tidak. Kalau 45 juga tidak. Kalau 30 juga tidak. Kalau 20 juga tidak. Yang terakhir, Abraham masih negosiasi. Kalau 10 Tuhan, 10 pun kalau ada, aku tidak hukum Sodom Gomora. Itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup orang benar sangat berharga di mata Tuhan. Ibu bapak, kalau engkau menganggap dirimu miskin, tidak terpelajar oleh darah Yesus, kau sangat berharga. Kau sangat mahal. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dijagainya kita seperti Dia menjaga biji matanya. Sungguh, kisah ini mengajari saya banyak anugerah. Sungguh ayat-ayat ini saya tidak bisa jelaskan setiap rema. Tetapi renungkan ulang apa yang kita baca hari ini. Sungguh sangat memberkati hidup saya. Maka jangan biasakan menduga-duga bagaimana Tuhan akan menolong. Bagaimana Tuhan akan memberkati. Jalan-jalannya tidak terselami. Yang kedua, pekerjaan Tuhan selalu ada prosesnya. Yang tidak siap mengikuti prosesnya Tuhan ialah mereka yang tidak siap menuai janji Tuhan. Hanya mereka yang siap mengikuti proses Tuhan, taat, setia, percaya, bertahan, berdoa. Itu yang akan membuat kita tiba di tujuan penuaian. Itu semua bukan untuk melelahkan kita, tapi untuk mengajari kita lebih baik menghormati Tuhan. Dan yang terakhir saya sudah jelaskan, Tuhan sangat menghargai umatnya sekalipun seorang diri tidak akan dibiarkannya. Maka benarlah ayat Alkitab di Tawarik yang berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ada ukurannya, Dia bersungguh-sungguh hati. Itu artinya setiap hal dalam hidup kita, setiap jengkal dalam langkah kita ada dalam pengamatan Tuhan.
maka serahkan hidupmu lebih baik kepada Tuhan. Ikut Tuhan lebih baik, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tuhan memberkati.